Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. 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 Haleluya, haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya Tuhan. Shalom, Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, good morning. Pak Mei, Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi semuanya. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Bu Tiar, Patrick,
Pak Salmon selamat pagi, Pak Martin, Bu Febi selamat pagi semuanya, Bu Elias, Pak Elias selamat pagi. Mari kita baca Mazmur 144. Mazmur 144 ayat 1 dan 2, nanti disambung ayat 9 sampai 15. Mazmur 144 ayat 1 dan 2, nyanyian syukur raja. Ayat 1 dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Lanjut ayat 9. Mazmur 144 ayat 9. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Kita baca sekali lagi ayat 9. Mazmur 144 ayat 9. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Esther, Sepsi, Pak Anton, selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Hari ini hari Senin ya. Senin yang terakhir dari minggu di bulan Mei ya. Sebentar lagi kita masuk bulan Juni, bulan ke-6. Setengah tahun sudah berlalu, tidak terasa ya. Nah, tema kita pagi ini adalah bebas dari pedang celaka. Daud itu sangat mengerti konsekuensi yang mengerikan dari perang ya. Jadi ketika perang, maka yang kita temui adalah kehancuran ya. Kehancuran daripada bangunan-bangunan yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun. Kehancuran dari keluarga ya. Karena mereka meninggal dalam peperangan. Pokoknya adalah perang itu tidak ada sesuatu yang positif yang akan menjadi sejarah ya, tetapi adalah kehancuran berupa puing-puing kehancuran. Maka kita harus mengerti bahwasanya kita minta bebas dari pedang celaka ya. Tadi pagi kami membahas ada beberapa anak muda yang membawa pedang ya, membawa parang, membawa sajam ya yang panjang, dan mereka ditangkap kemudian diberi nasihat untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Tapi tidak ada penghukuman, tidak ada pendidikan ekstra, hanya dilepaskan begitu saja.
Nah, itu cerminan dari bagaimana orang mudah dengan keadaan hari-hari ini, di mana semua orang tertekan karena ekonomi yang tidak baik, maka mereka mengambil jalan pintas, hendak membegal atau merampok atau membunuh dengan senjata tajam. Sepertinya perang ya, ada peperangan antara yang baik dan yang jahat, dan itu selalu ada. Daud sangat mengerti ya mengenai kalau perang itu terjadi maka ada korban, senantiasa ada korban. Dengan menyadari betapa tragisnya manusia memerlukan perang untuk melawan kejahatan, maka ia memuji Allah yang mengajar tanganku untuk bertempur. Kita baca Mazmur 144 ayat 1 ya. Mazmur 144 ayat 1. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Namun ia juga merasa ngeri terhadap peperangan ini ya, terhadap pertempuran, dan ia berdoa di ayat 11. Raja Daud itu berdoa untuk menghindari peperangan ya. Mazmur 144 ayat 11. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Selamat pagi Bu Lasma. Jadi hari-hari ini banyak orang menipu, banyak orang berdusta, banyak orang berbuat jahat ya. Nah, di sini Daud sudah sadar, maka ia berdoa, bebaskanlah aku daripada pedang celaka. Jadi anak-anak muda yang membawa sajam tadi maksudnya tentu akan menghadang orang-orang yang untuk dibegal ya, untuk dirampok dengan mengayunkan senjata tajamnya. Sangat mengerikan ya. Jadi hari-hari ini kalau nggak perlu pergi-pergi itu nggak usah pergi-pergi ya. Karena bahaya itu ada di mana-mana. Penghadangan itu ada ya saudara-saudara ya. Nah, jadi Daud menanti-nantikan waktunya ketika orang-orang muda tidak lagi mati dalam peperangan, melainkan anak-anak lelaki menjadi seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar. Ayat 12 kita baca. Mazmur 144 ayat 12. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Amin. Nah, jadi kalau perang tentu ada kematian ya, tentu ada korban. Dan tentunya anak-anak muda yang berperang itu ya, masa yang tua berperang nggak mungkin lah ya. Muda itu yang maju depannya. Apa namanya itu cikal bakal dari penerus bangsa itu banyak yang menjadi korban ya, menjadi korban keadaan peperangan itu. Maka dari itu kita ini sudah diajar oleh Yesus Kristus Sang Raja Damai ya. Kalau mau perang ngitung dulu raja mana, kalau mau berperang tidak ngitung dulu pasukannya. Kalau ternyata dia lebih lemah, tentu menawarkan perundingan ya. Apa namanya? Perdamaian. Mejar perundingan ya. Jadi ayo hari ini kita ingat bahwa generasi kita harus tumbuh menjadi besar ya. Jadi kalau kita melihat anak-anak yang putus sekolah itu kita prihatin ya. Karena mereka ternyata ketika ditangkap ditanya mereka ini sekolah atau tidak. Ternyata mereka putus sekolah ya. Hanya SMP tidak sampai dan kemudian menjadi orang-orang yang jahat. Karena apa? Ya nggak terdidik ya. Nggak dididik dengan baik, mereka drop out dan akhirnya jalan yang sesat. Ya,
tentunya tidak ada masa depan bagi mereka seperti itu ya. Maka dari itu ayo kita perhatikan anak-anak kita ya, supaya nanti mereka menjadi seperti tiang-tiang penjuru untuk bangunan istana ya. Kita baca ayat 14. Mazmur 144 ayat 14. Semoga lembu sapi kita syarat, semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Amin. Amin. Jadi saat kita melihat sejarah ya, kita melihat para pahlawan yang gugur di medan perang. Dan ketika kita melihat ke masa depan, maka kita akan bernyanyi bersama Daud ya. Ayat 9 kita baca. Mazmur 144 ayat 9. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu, dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Amin. Nah, ayo kita berdoa agar kita bebas dari pedang celaka, sehingga kita bisa bermazmur bagi Tuhan setiap hari ya. Kalau pagi di awal minggu ini kita buka pintu, buka jendela, dan sampaikan salam berkat pada angin ya kan, supaya lingkungan Anda diberkati, dijauhkan dari pedang celaka ya. Anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang pengangguran mendapatkan aktivitas yang positif dari orang tua mereka masing-masing ya. Jangan menjadi cuek dengan lingkungan ya, tetapi kita ayo menjadi orang-orang yang mengajak ke dalam perbuatan-perbuatan yang positif. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menyertai kami, melindungi kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa hidup damai dan tidak ada peperangan di antara kita, di sekitar kita. Semuanya bisa hidup damai, hidup berdampingan bersama, tidak ada amarah, tidak ada peperangan ya Tuhan Yesus, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Memang banyak masalah yang sedang melingkupi kita, sehingga seolah-olah kita masuk ke dalam kancah peperangan yang dahsyat ya, terutama memerangi diri kita sendiri. Amarah yang ada di dalam kita, nafsu yang ada di dalam kita lebih harus memeranginya sehingga ada damai di hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah berikan damai pada diri kami, dalam melembutkan hati kami untuk kami bisa berlaku damai, tidak selalu ingin berperang. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Kau melembutkan hati kami sehingga hati kami tidak sekeras batu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih dengan kasih-Mu Kau telah melembutkan hati kami untuk kami bisa berlaku damai kepada semua orang-orang sekitar kita. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, hamba berdoa untuk mereka yang saat ini kena celaka. Mungkin mereka harus terbaring di rumah sakit dengan begitu banyak luka-luka, baik itu akibat perbuatan jahat orang lain ataupun kecelakaan yang diakibatkan oleh keteledoran diri sendiri. Tuhan tolong mereka, bebaskanlah dari segala sakit penyakit. Terima kasih untuk saudara kami yang terjatuh dan sudah dioperasi tangannya, saudara Ajing. Tuhan, pulihkanlah ia sehingga tidak lagi merasa kesakitan pada tangannya, pada tangan kirinya, sehingga ia dapat beraktivitas kembali. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk mereka yang menderita sakit karena usia tua, karena usia lanjut. Tuhan tolong agar anak menantu cucu mereka mau merawat
orang tua mereka yang terkasih. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok. God bless you all. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya.